Shalom teman-teman, kembali lagi di Ibadah Youth tapi dengan format yang berbeda nih. Kangen gak sama kita-kita? Dan semoga kabar teman-teman baik-baik aja. Dan kabar Gaby gimana nih, Gab? Baik juga, semoga Eljo juga baik. Dan teman-teman di rumah juga baik-baik aja ya. Iya, harus baik karena Tuhan juga baik ke kita semua. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita puji Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Dia. Kita siap menerima kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat
ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku nantikan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Ya puji Tuhan, Shalom. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan Engkau Tuhan sepanjang hidup kami, sepanjang hari-hari yang kami lalui. Kami bersyukur kami masih bisa beribadah walaupun secara online Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau ada bersama-sama kami di dalam rumah kami, di dalam keluarga kami Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan suara-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang dibagikan pada sore hari ini dapat menjadi berkat dan rema di dalam hidup kita, sehingga kita juga dapat melakukan semua apa yang Kau perintahkan di dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Ya puji Tuhan, Shalom. Sepertinya belum terlambat kalau saya mengucapkan Gong Xi Fa Choi, Happy Chinese New Year kepada semua teman-teman yang keturunan Tionghoa, teman-teman yang memiliki pacar orang Tionghoa, ataupun yang saat ini sedang memakai gadget atau handphone made in China. Walaupun saat ini kita harus kembali beribadah online, tetapi saya percaya walaupun kondisinya jarak jauh, kita semua tetap semangat dan antusias untuk beribadah, amin. Saya juga memberikan apresiasi kepada semua tim ibadah yang dengan gerak cepat mempersiapkan ibadah online, karena kita tahu waktunya sebentar online, sebentar onsite. Kita tidak tahu kondisi penyebaran COVID saat ini sedang bagaimana. Jadi saya juga mengapresiasikan kepada semua teman-teman yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, sungguh-sungguh rindu beribadah walaupun hanya melalui YouTube. Oke, baik. Siapa di sini yang suka mengkonsumsi buah? Pastinya ada juga buah yang menjadi buah favorit kita masing-masing, betul nggak? Seperti saya, hobinya adalah makan jeruk. Kemudian mama saya hobinya makan buah rambutan. Nah, ada yang pernah melihat pohon rambutan di sini? Kalau kita melihat pohon rambutan, kita jalan-jalan pasti kita akan lihat pohon rambutan, buahnya adalah rambutan. Pohon mangga, buahnya mangga. Tidak mungkin pohon rambutan berbuah durian atau pohon mangga berbuah jeruk. Itu tidak mungkin. Betul? Nah, sama halnya dengan orang percaya. Apa sih yang menjadi keinginan Kristus kepada kita anak-anaknya? Yaitu hidup yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Katakan sama-sama, semakin serupa dengan Kristus. Amin. Saya yakin dan percaya kalau Tuhan lebih ingin mengubah kita daripada sekedar memberkati kita. Amin. Tuhan lebih ingin karakter kita semakin hari semakin berubah menjadi baik, menjadi serupa dengan Kristus daripada sekedar memberkati kita. Amin. Tema khotbah hari ini adalah semakin serupa dengan Kristus. Seringkali kita berdoa, Tuhan, saya ingin rumah yang bagus. Saya ingin mobil yang lebih bagus, saya ingin handphone yang lebih bagus, saya ingin karir yang lebih bagus, saya ingin sekolah yang bagus. Tetapi sebenarnya kalau kita
tahu keinginan Tuhan. Apa sih keinginan Tuhan bagi hidup kita? Keinginan Tuhan yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita adalah karakter kita yang berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih serupa dengan Kristus. Amin. Rumah atau uang yang kita punya tidak bisa membawa kita kepada kekekalan, tetapi karakter yang kita miliki yaitu serupa dengan Kristus dapat membawa kita kepada hidup kekal bersama dengan Kristus. Amin. Nah, apa syaratnya supaya kita dapat semakin serupa dengan Kristus? Yang pertama adalah hidup dalam manusia baru. Di dalam Kolose 3 ayat 5-6, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Di dalam Yohanes 11, ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, di ayat 43, Yesus memanggil Lazarus, marilah keluar. Lalu di ayat 44 dituliskan, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Di sini kita melihat artinya Yesus memerintahkan, tinggalkanlah baju kuburmu. Hai Lazarus, hai saudara-saudara Lazarus, copot tuh baju kuburannya Lazarus. Itu baju untuk orang mati. Nah, kita yang tadinya telah mati secara rohani, mati karena dosa, namun pada waktu Yesus membangkitkan kita dari kematian, ya jangan lagi dipakai baju kematian itu, jangan dipakai lagi baju kuburan itu, jangan dipakai lagi baju dosa kita, jangan dipakai lagi baju yang lama itu. Kalau seseorang narapidana, anggaplah narapidana menggunakan baju oranye ya. Ada yang di sini pernah menjadi narapidana? Saya harap enggak ya, kita semua baik-baik semuanya. Nah, ketika seorang napi keluar atau narapidana keluar dari penjara bebas, kembali ke rumahnya, kembali ke lingkungannya, kalau seorang napi itu tetap mau pakai baju penjaranya itu yang warna oranye, dengan bangganya dia keliling komplek, keliling kampung, keliling ke pasar, keliling ke mall, orang akan melihat, wah, apa dia belum mau ya meninggalkan status narapidananya? Apa dia belum mau ya meninggalkan hidup lamanya yang kelam itu? Yesus mau kita meninggalkan hidup kita yang lama, yang penuh dengan dosa. Jangan lagi pakai pakaian yang dipakai oleh orang-orang mati atau orang-orang berdosa. Dalam menjalani hidup sebagai manusia baru, artinya prioritas kita adalah Kristus. Gaya hidup kita harus mencerminkan Kristus. Amin. Gaya bicara dan gaya bergaul kita harus mencerminkan Kristus. Di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan kita harus ada Kristus yang kita tampilkan. Saya percaya kita semua mau untuk semakin serupa dengan Kristus. Amin. Tadi yang pertama yang adalah hidup dalam manusia baru. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa hidup serupa dengan Kristus? Yang kedua adalah hidup di dalam Kristus. Di dalam Yohanes 5 ayat 4 sama-sama kita baca, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kata tinggallah, perhatikan kata tinggallah, merupakan bentuk kata perintah yang langsung diperkatakan oleh Tuhan Yesus bagi kita anak-anaknya. Artinya kamu harus tinggal di dalam aku, kamu harus hidup di dalam aku, kamu harus hidup melakukan firman-Ku, kamu harus hidup melakukan perintah-perintahku. Jangan dibalik. Tuhan tidak pernah bilang, ya terserah kamu, kalau kamu lagi perlu cari aku ya silahkan cari aku, tapi kalau kamu lagi gak perlu cari aku, ya udah kamu gak usah cari aku. Tidak, Tuhan tidak pernah bilang seperti itu. Tuhan memberikan langsung perintah untuk tinggallah di dalam aku, hiduplah di dalam aku. Apakah di sini, saya bertanya ya, apakah di sini ada yang pernah menanam pohon? Misalnya saya menanam pohon mangga.
Pohonnya masih kecil, masih ukuran segini misalnya ya. Saya beli pohonnya di depan, di seberang gereja itu ada toko menjual tanaman. Kemudian saya tanam pohon mangga itu di dalam pot. Saya pikir di dalam pot nih bagus di dalam rumah. Jadi saya tanam pohon mangganya itu di pot, saya taruh di dalam rumah. Di halaman belakang misalnya. Kemudian saya lihat kayaknya kurang bagus deh kalau di sini. Saya pindahin lagi itu potnya keluar. Lebih baik saya nggak taruh di pot deh, saya tanam aja di tanah di pinggir jalan yang tempat dekat mobil-mobil lewat. Kemudian beberapa bulan kemudian saya lihat kayaknya kurang bagus deh. Lebih baik saya pindahin aja lagi di tengah-tengah deh. Setiap bulan pohon mangga itu saya pindah-pindahin terus. Kadang di dalam pot, kadang di depan rumah, kadang di belakang rumah, kadang di pinggir jalan. Akhirnya pohon tersebut akan mati, tidak dapat berbuah. Sama halnya kalau hidup kita tidak melekat sama Tuhan, tidak tinggal diam di dalam Tuhan, lama-lama hidup kita akan mati. Lama-lama Kristus tidak ada lagi tinggal di dalam hati kita. Manusia kadang-kadang maunya adalah nggak mau diatur, betul atau tidak? Maunya ya udah orang hidup gue nyari duit dengan usaha gue sendiri, ya udahlah enjoy aja, nikmatin hidup, enjoy life gitu kan. Kadang orang berpikir seperti itu. Nah kalau kita mau hidup semakin serupa dengan Kristus, maka kita harus stay still, tidak boleh berpindah-pindah. Sebulan nangis-nangis cari Tuhan, nangis-nangis minta berkat Tuhan, nangis-nangis minta pekerjaan, nangis-nangis minta sekolah, nangis-nangis minta jodoh. Sebulan lagi kemudian lupa sama Tuhan karena punya pacar baru, karena punya teman-teman baru, karena punya komunitas baru yang jauh dari Tuhan. Manusia lebih menyukai hidup yang nyaman dan enak, tetapi Tuhan menginginkan hidup kita dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi serupa dengan kehendaknya, serupa dengan apa yang Tuhan mau. Caranya yaitu dengan tinggal tetap dan hidup di dalam Kristus, maka semakin hari kita akan semakin serupa dengan Kristus. Jangan berpindah-pindah, tetap tinggal, stay still, maka hidup kita akan menjadi serupa dengan Kristus, kita akan bertumbuh menjadi semakin baik dari hari ke hari. Amin. Ada yang di sini rindu untuk kita bisa bertumbuh semakin hari semakin baik. Amin. Saya percaya kita semua rindu untuk menjadi semakin baik. Sebelum saya tutup khotbah pada hari ini, kita sama-sama bisa sering mendengar sosok Paulus ya, yang sebelumnya bernama Saulus. Saulus si penganiaya jemaat. Saulus sebelumnya adalah seorang penganiaya jemaat pengikut Kristus. Kemudian dipanggil Tuhan untuk bertobat. Menjadi Paulus, rasul yang dipakai Tuhan. Kemudian Paulus mendirikan jemaat-jemaat yang banyak. Kemudian dia juga sebagai penulis hampir setengah kitab Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Di dalam Filipi 3 ayat 7-8 Paulus berkata, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus." Pada sore hari ini, siapa yang rindu untuk hidupnya boleh semakin serupa dengan Kristus? Yang pertama, mari kita hidup dalam manusia baru untuk kita bisa semakin serupa dengan Kristus. Yang kedua, mari kita hidup di dalam Kristus supaya hidup kita bisa semakin serupa dengan Kristus. Amin. Untuk firman Tuhan pada sore hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada sore hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyerahkan hidup kami Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan,
Ketika hari ini kami mulai berkomitmen Tuhan untuk menjadi anak-anak yang semakin serupa dengan Kristus Tuhan. Engkau Tuhan yang akan terus menuntun kami Tuhan. Roh Kudus akan terus mengubahkan hidup kami, menuntun hidup kami Tuhan menjadi serupa, semakin serupa dengan Kristus. Ajar kami Tuhan, tuntun kami Tuhan untuk kami boleh dapat hidup berkenan kepada Tuhan, supaya kami dapat boleh menjalani hidup kami dengan benar Tuhan, dan kami boleh bersama-sama nantinya Tuhan mendapatkan upah kekekalan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa untuk firman hari ini, untuk ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Dan kita berdoa, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat, kasih karunia dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang akan menyertai kita semua mulai pada sore hari ini hingga Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Mari bersama-sama kita berkata, amin.